Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kita jauh melangkah di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari peristirahatan kami, dan kami dapati tubuh kami ada dalam keadaan baik, sehat. Itu semua adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dan sebelum kami jauh melangkah di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau kepada kami semuanya, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita mungkin sering mendengar untuk mencari orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur itu sangat sulit. Tapi ternyata tidak hanya orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya saja yang sulit ditemukan. Orang-orang yang setia pun hari-hari ini mulai berkurang. Ya, sulit menemukan orang-orang yang setia. Khususnya juga di dalam hubungan kita sesama manusia, hubungan mungkin suami istri atau masih berpacaran, kita bisa lihat hari-hari ini bahwa kesetiaan itu mulai hilang dari kehidupan manusia. Kenapa kesetiaan itu sulit ditemukan? Karena berbicara tentang kesetiaan itu bukan dalam jangka waktu yang singkat. Kesetiaan itu dapat diuji ketika dari awal sampai akhir kita masih tetap memelihara kesetiaan kita. Nah ya, di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kesetiaan itu sulit ditemukan. Di dalam bahasa Ibrani, kata setia ini ditulis aimun, dan di dalam bahasa Yunani dituliskan pistis. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu setia, iman, kebenaran, percaya, keteguhan hati, dan loyalitas. Ya. Jadi di dalam kesetiaan itu ada terdapat iman, ada terdapat percaya, kepercayaan, bahkan loyalitas seseorang. Ya. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kesetiaan kita akan teruji ketika ada ujian kehidupan. Ya. Ketika ada ujian, kesetiaan kita akan teruji. Seperti yang dialami oleh 3 pemuda di dalam Daniel pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dijelaskan Sadra, Mesah, dan Abednego itu diperhadapkan dengan kematian. Satu permasalahan yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Mungkin bisa itu dikatakan adalah satu ujian yang sangat berat. Tapi ujian ini akan menentukan kesetiaan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Akan menentukan kadar iman kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka berkata kepada raja bahwa kalaupun Tuhan mau menolong kami, Tuhan akan sanggup. Tapi kalau Tuhan pun tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku. Ini adalah satu keputusan yang luar biasa. Mereka memilih untuk memelihara iman mereka, kesetiaan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Apakah Tuhan lepas tangan? Tidak. Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Lalu yang kedua, ujian apa yang sering diperhadapkan dalam kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan? Waktu, Bapak Ibu Saudara.
ketika kita berdoa, mungkin kita akan mendapatkan jawaban menunggu. Bukan iya dan tidak, tapi menunggu. Menunggu adalah satu hal kegiatan yang sangat membosankan bagi orang lain, bagi seseorang. Tapi ketika kita berdoa, ada kalanya Tuhan mau kita menunggu apa yang terbaik yang akan Tuhan lakukan. Abraham ketika Tuhan menjanjikan dia keturunan, itu bukan dalam waktu yang singkat. Abraham membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menerima janji Tuhan. Tapi apakah Abraham lalai akan kesetiaannya? Apakah Abraham melalaikan kepercayaannya kepada Tuhan? Tidak. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai 23 di sana, firman Tuhan menjelaskan bahwa Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai satu kebenaran di dalam kehidupan Abraham. Dan Tuhan menganggap Abraham adalah sahabatnya. Saya dan saudara bisa diperhadapkan dengan waktu yang cukup panjang ketika kita berdoa. Tapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan menjadi satu kebenaran. Dan Tuhan akan menepati, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjinya. Ketika saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dia tidak lepas tangan berhenti sampai di situ saja. Tapi Tuhan terus menyertai kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan akan mengangkat kita ketika kita menghadapi satu permasalahan hidup. Ketika kita ujian-ujian hidup itu diperhadapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kehidupan kita semua. Miliki kesetiaan, miliki iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu bertindak di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi pegangan hidup kita di sepanjang hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh tetap memelihara iman kami, kepercayaan kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Walaupun ada ujian-ujian yang diperhadapkan, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap setia karena Allah juga, Tuhan juga adalah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Ketika kami mengalami kesesakan dalam hidup ini, Tuhan akan tetap setia menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan akan melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ada keselamatan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
kasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan lomba